FC menghadapi Leipzig Family FC. Bagaimana tanggapannya mengenai pertandingan kali ini, Bung Aurel? Ya, keduanya kalau membahas soal pengalaman sudah memiliki pengalaman masing-masing. Betul. Bedanya kalau Expos ada di Liga 1, sedangkan Leipzig ada di Liga 2 terlebih dahulu. Artinya ini adalah musim pertama mereka di Liga 1. Bedanya lagi, mungkin Expos adalah salah satu kompetitor di musim sebelumnya di Liga 1. Namun sayangnya mereka harus kalah di laga final melawan Bagunda kala itu, Bung Ray. Iya, betul sekali Bung Aurel. Mungkin bisa dibilang pertandingan kini ada ditajuk mengenai tim yang berpengalaman menghadapi tim yang mungkin baru promosi. Ya. Namun tentunya pengalaman dari kedua tim ini benar-benar patut kita perhitungkan. Dan sedikit saja Bung Aurel mengenai prediksi ataupun tim mana yang diunggulkan. Kalau dari saya pribadi tentunya saya akan lebih mendukung Expos karena di sini banyak sekali pemain-pemain berpengalaman, pemain-pemain hebat termasuk beberapa teman-teman saya ya seperti ada Fikri, ada Anggara dan juga ada Roni Pogba di sini. Oke, sehebat apapun Expos, tapi tetap saja tidak bisa berdiam gitu saja. Leipzig tentunya akan memberikan dobrakan-dobrakan terbaik untuk pertandingan kali ini. Ada kejutan ya tentunya Betul. Bung Aurel. Kita lihat tampaknya sudah terhubung ke lapangan di Progresif Arena Bandung. Kita lihat para pemain Expos nampaknya sudah mulai melakukan pemanasan ataupun bersiap-siap untuk memasuki lapangan pertandingan dengan jersey kebanggaan mereka yaitu warna biru. Dan nampaknya ini di musim ke-6 ini ada jersey ataupun jersey baru ya, musim baru jersey baru ya dari Expos ya. Memang Expos itu selalu update tiap tahunnya, apalagi dengan gelar-gelar barunya pun langsung dimainkan sejak awal babak ini, Bung Ray. Ya, kita lihat juga sebaliknya tim dari Leipzig tentunya menggunakan jersey kebanggaan mereka, warna kebanggaan mereka yaitu warna putih. Ya, mengutip sedikit dari interview yang dilakukan bersama Coach Darva tadi, persiapan Expos pun sudah sangat siap katanya karena mereka sudah melewati berbagai turnamen juga laga persahabatan, dan tentunya ada suatu hal yang mengejutkan karena memang mereka melakukan perombakan besar dalam pemain. Ada 12 pemain baru yang diboyong menuju ke Expos. Di lini belakang tentunya ada Arya, di lini depan ada Jai dan juga Ismansyah, salah satu 3 pemain yang diunggulkan untuk pertandingan kali ini, Bung Ray. Ya, luar biasa tentunya Expos tidak pernah berpuas diri ya, meskipun Expos ini merupakan salah satu tim langganan juara ataupun langganan papan atas ya, namun di musim ini mereka tetap saja berbenah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana kedua kesebelasan sudah memasuki arena pertandingan ataupun lapangan Progresif Arena Bandung. Kita lihat dipimpin oleh pengadil lapangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana kedua tim. Kita ada sosok Fikri ya, ini langsung diturunkan. Ini adalah salah satu pemain idola saya. Nomor andalan dari Expos. Iya, bagaimana sosok Fikri ini memiliki dribbling yang luar biasa serta visi bermain yang sangat-sangat berbahaya. Ya, ini dia big man di belakang dari Expos sendiri. Ada Arya Nugraha yang langsung diturunkan sejak awal babak. Ini dia. Kita lihat bagaimana Il Capitano dari kedua tim. Pemain nomor punggung 12 di Leipzig. Ini dia wasit yang akan memimpin pertandingan kali ini. Dan sebelum itu, marilah kita sama-sama dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ya demikian pemirsa, lagu kebangsaan Indonesia Raya telah dikumandangkan di lapangan Progresif Arena Bandung sebagai tanda bahwasannya sebentar lagi kick off pertandingan antara Expos menghadapi Lipsing akan segera dimulai. Kita lihat bagaimana ada sosok Anggara ya, salah satu idola dan juga sahabat saya juga ya, ada Anggara Cook. Namun saya di sini belum melihat sosok Ronnie Pogba ya, yang belum diturunkan di babak pertama ini, mungkin bisa menjadi super sub. Dan kita lihat pengadil lapangan manggil kedua kapten untuk mengambil undian ataupun toss coin sebagai pilihan bola ataupun sisi lapangan, Bung Aurel. Betul sekali. Tentunya kita saksikan ini dia komposisi pemain yang diturunkan oleh Expos FC. Terdapat para pemain yang sudah berpengalaman tentunya dari musim-musim sebelumnya. Dan tentunya juga Budi Hudini. Ya menarik sekali, saya sangat menyukai ya jersey dari Expos. Betul. Bagus sekali ya di musim ini ya. Ini desainernya entah siapa, saya pikir perlu diapresiasi. Menurut saya ini salah satu jersey terbaik ya di musim ini. Betul sekali, tentunya sangat nyentrik dan warnanya juga enak dilihat. Ya enak Begitu, dilihat, Bung Rep, ya. kombinasi warna antara biru, ada sentuhan warna orange juga ya di sana, list-list dan juga kombinasi dengan logo-logo sponsor dan juga aksen-aksen lainnya. Kita lihat sebaliknya inilah tim Lipsing dengan jersey berwarna putih dan celana abu ya. Saksikan ini dia para pemain yang diturunkan sejak awal babak. Kita akan masih menunggu starting line up yang akan diturunkan. Ya inilah dia dua kapten dipimpin oleh di lapangan wasit Ramdan. Kita lihat inilah dia ya. Kick off nampaknya akan diambil oleh Expos. Ya karena Lipsing lebih memilih sisi lapangan sebelah kiri ya. Betul. Dari layar kaca kita lihat. Dan inilah dia line up dari Expos FC yang akan diturunkan di pertandingan kali ini. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Rizky Maulana yang akan diplot sebagai penjaga gawang. Kita lihat 4 pemain belakang dengan formasi 4-1-4-1 atau 4-5-1. Bagaimana lini tengah tentunya akan diisi oleh Ismansah dan juga di sana juga ada Fikri dan juga yang mungkin belum diturunkan ya. Kita lihat Bung Aurel. Ya, komposisi yang seperti biasa diturunkan oleh Coach Darvat. Ini dia Coach Darvat yang tentunya akan memberikan strategi terbaik di laga perdana ini. Apalagi memang mereka mentargetkan sebagai juara di musim ini setelah di musim sebelumnya harus dipatahkan oleh Bagunda. Dan inilah dia berikutnya line up yang diturunkan oleh Lipsing FC pada pertandingan kali ini, Bung Aurel. Betul, ada Dodi Agustiana sebagai kiper kebanggaan dari Lipsing. Ini belakang ada Ambar, ada Soleh Fauzi dan juga Soleh lagi. Dan kita saksikan berikutnya ada Riki Nugraha, Isa, Miftah dan Ramdhani. Dan di lini depan ada Priyatna dan juga Ahmad. Melihat dari starting line up yang diturunkan oleh Lipsing, nampaknya mereka berusaha untuk mengimbangi lini tengah terlebih dahulu, Bung Ren. Iya, betul sekali, formasi yang hampir identik ya. 4-5-1 dengan 4-4-2 atau 4-1-4-1 dengan 4-4-2. Itu artinya akan terjadi pertarungan yang hebat di lini tengah ya. Dan juga tentunya serangan-serangan kita tentunya akan sering kali menyaksikan umpan-umpan crossing ya. Karena ciri khas dengan formasi 4-4-2 seperti ini, kedua tim akan banyak melakukan umpan crossing ataupun umpan diagonal ya. Ya, betul sekali. Tinggal ditunggu bagaimana efektifnya umpan tersebut karena memang terkadang umpan silanya tidak efektif karena belum ada target man yang begitu nyaman untuk diberikan umpan tersebut. Iya, betul sekali. Menarik tentunya di pertandingan kali ini peran dari seorang goal getter ataupun target man dari kedua tim. Dan ini dia pemirsa, baru saja wasit meniup peluit tanda babak pertama pertandingan ada Expos FC menghadapi Lipsing telah dimulai. Dan ini dia inisiatif serangan diawali. Berbahaya tadi. Luar biasa, baru saja 5 detik sudah ada sebuah peluang yang cukup berbahaya dari anak-anak Expos. Luar biasa, langsung saja begitu agresif melakukan serangan berikutnya. Dicoba melakukan build up serangan dari anak-anak Lipsing, Bung Aurel. Betul sekali, suatu upaya perdana dari Expos melalui Budi Hudini. Tadi kalau gol seperti golnya Bang Budrik semalam sebetulnya. Iya, luar biasa, ini sebuah kejutan ya. Begitu kick off langsung bisa menjadi gol dan tentunya akan membuat pertandingan ini semakin menarik ya, Bung Aurel. Ya, kita lihat lagi dan lagi serangan bagi tim Lipsing. Coba melewati area pertahanan dari tim Expos, tentunya lebarkan sisi kiri, ada Budi. Berikan umpan terupas ke depan, baik sekali tentunya kali ini berlari seorang Rizky Oktavian di sana, namun lebih dekat kepada sang kiper dari Lipsing. Ya tentunya di awal babak ataupun awal menit ini ya, di menit pertama
tentunya stamina para pemain pun masih sangat-sangat bugar ya. Betul. Sehingga para striker masih kuat untuk diadu lari secara terus-menerus, Bung Aurel. Iya, tentunya juga cuaca juga berpengaruh karena mulai redup di sini, tidak begitu panas sehingga mendukung bagaimana efektivitas energi dari pemain itu sendiri, Bung Rep. Ya betul sekali Bung Aurel, tentunya di cuaca ataupun di ya kita lihat Fikri harus dijatuhkan ya dengan suasana ataupun cuaca yang cukup teduh ya setelah tadi sempat sedikit diguyur hujan ya. Betul. Tentunya tidak akan menguras stamina dan juga konsentrasi pemain yang selama ini selalu terkuras karena cuaca akhir-akhir ini di Bandung dan juga Jawa Barat yang sangat-sangat panas ya Bung Aurel. Betul sekali tentunya. Kita saksikan India lagi dan lagi inisiatif serangan coba dibangun oleh Livsing dari area sisi kiri. Berikan kepada pemain bernomor punggung 6 itu adalah seorang Diki. Kembali lagi berhasil dicuri saja. Serangan coba dibangun. Lebarkan saja pada Budi. Lagi dan lagi Budi bisa menjadi inisiator serangan bagi tim Expos. Sayang sekali Budi. Lagi dan lagi berhasil diambil dengan baik oleh anak-anak dari Livsing tentunya. Angkat bola ke sisi kanan, siapa yang dituju, baik sekali umpan terupas yang diberikan. Maksudnya tadi berikan cutback namun lebih dekat pada Febri Ramdhani. Ya terlalu lemah ya eksekusi cutback dari anak-anak Livsing. Namun menarik sekali kita lihat, nampaknya para pemain Expos pun masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan lawan dan juga menemukan sentuhan serta skema terbaiknya ya. Karena di pertandingan perdana tentunya chemistry serta sentuhan dari para pemain masih belum maksimal ya Bung Aurel. Betul, apalagi memang Expos pun belum pernah bertemu dengan Livsing sebelumnya, sehingga tentunya ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Coach Darvat untuk menentukan strategi terbaik untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Dan saksikan kali serangan dari Anggara, lebarkan pada seorang Fikri. Di area sisi kanan, Anggara lagi. Anggara, salah satu gelandang mengangkut air yang sangat-sangat rajin untuk membantu serangan dan kecermatannya selalu bisa mengobrak-abrik lini pertahanan lawan. Ya, menarik sekali peran seorang Anggara ya. Biasanya Anggara ini diduetkan oleh dengan Ronny Pogba ya. Biasanya Ronny Pogba yang akan berperan sebagai gelandang pengangkut air ya ataupun seorang anchor ya. Dan sebaliknya Anggara seringkali diplot sebagai seorang playmaker. Namun pada pertandingan ini Ronny Pogba belum diturunkan ya Bung Aurel. Betul, mungkin disimpan energinya terlebih dahulu supaya memberikan kejutan di babak kedua nanti atau mungkin di akhir laga babak nanti. Kita saksikan suatu umpan dari Anggara tadi masih terlalu deras atau mungkin membentur salah satu pemain dari Livsing sehingga menghasilkan lempar ke dalam bagi Expos tentunya. Budi kali ini salah satu pemain yang memang menjadi andalan dari musim lalu, Budi Hudini. Saksikan kali ini. Kita bola pendek saja. Berikan lagi pada seorang Egy Firmansyah. Egy Firmansyah berikan pada Anggara. Anggara pada Arya. Arya lebarkan sisi kanan saja pada seorang pemain bernomor punggung 4 yaitu Fandi Ahmad. Angkat bola ke tengah, kali ini siapa yang dituju, namun lagi dan lagi masih gagal. Anggara mendapatkan bola kali ini, namun lebih dekat kepada sang kiper. Ya kita lihat bagaimana seorang Rizky Octavian yang diplot sebagai target man, namun seringkali pergerakannya melebar ke sisi kiri ya. Dan mungkin ini memberikan kesempatan bagi para pemain tengah Expos untuk bisa mengeksplor ruang yang ditinggalkan di depan gawang. Apakah mungkin bisa Anggara ataupun Ahmad Faisal yang merangsek maju ke kotak penalti. Menarik sekali kita lihat bagaimana anak Expos mencoba untuk menerapkan ball possession selama mungkin ya Bung Aurel. Betul, menarik apa yang diperlihatkan oleh Expos, di mana mereka menggunakan strategi yang mungkin sekarang populer digunakan oleh Manchester City, di mana ketika melakukan penyerangan seorang Arya Nugraha pun membantu naik, bahkan ada rotasi dari seorang Fandi Ahmad ataupun seorang Andri Firman di sini Bung Rek. Iya betul sekali Bung Aurel. Ini peran seorang Arya Nugraha ini mirip John Stone di Manchester City ya. Betul. Seorang defender ataupun seorang back yang seringkali berperan ganda, menjadi seorang gelandang bertahan, bahkan menjadi gelandang box to box yang seringkali bahkan ikut maju ke depan. Bukan merupakan suatu pelanggaran tadi Budi Hudini, namun kali ini Egy Firmansyah coba berlari, mengotak-atik bola dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain sekaligus. Berikan saja pada Andri Firman, masih Andri Firman. Berikan saja bola ke sisi sebelah kanan, ada Arya, kali ini sudah mulai maju ke area pertahanan lawan. Anggara tendangan spekulatif, berbahaya kali ada Rizky Octavian, namun beruntung masih berhasil diamankan oleh Fikri Nur Asori. Ya inilah dia sosok Anggara yang memang menjadi trademark tendangan jarak jauhnya yang sangat-sangat akurat. Bahkan di musim-musim sebelumnya seringkali Anggara melakukan gol spektakuler melalui tendangan jarak jauh ya Bung Aurel. Betul, tentunya bola knuckle ball tadi cukup merepotkan, beruntung masih berada dalam jangkauan seorang Fikri Nur Asori.
Kita saksikan lagi dan lagi mencoba membangun serangan Ahmad Faisal. Berikan saja pada Egy Firmansyah. Kali ini ada Arya. Arya berusaha memberikan bola ke depan tadi, namun lagi dan lagi berhasil dicuri begitu saja. Lifsing kali ini mencoba membangun serangan. Berikan saja ke sisi kiri kepada seorang Diki Wahyu Hidayat. Berikan umpan ke kanan lagi. Berbahaya kali ini, tendangan coba dilakukan, namun begitu lemah sehingga mudah diamankan dengan begitu baik. Ya, cukup mengejutkan ya bagaimana Lifsing ini benar-benar percaya diri ya menghadapi tim sekelas Expos yang dalam tanda kutip salah satu tim yang cukup ditakuti ya di kancah Bandung Premier League, karena memang setelah mengoleksi beberapa gelar juara dan juga langganan papan atas, sama sekali tidak ada rasa gugup sama sekali dari anak-anak Lifsing yang benar-benar bisa memberikan perlawanan yang begitu berbahaya bagi anak-anak Expos. Ya, tentunya Lifsing juga tidak bisa membiarkan bola masuk ke dalam gawangnya begitu saja. Coach dari Lifsing pun atau seorang rival Ditya Muhammad Al-Ghifari memiliki target tersendiri. Tidak mungkin ia merelakan poin begitu saja untuk dibawa pulang oleh Expos, meskipun gelar Expos adalah juara bertahan di musim sebelumnya. Ya, luar biasa bagaimana agresivitas anak-anak Lifsing yang juga berusaha untuk mencari celah di tengah dominasi lini tengah dari anak-anak Expos yang memang terkenal kekuatannya di lini tengah yang dikomandoi oleh sosok Anggara ya. Kita lihat bagaimana nomor punggung 10 dari anak-anak Lifsing mencoba melakukan switch play ke sisi kanan. Ada nomor 17 mencoba melakukan umpan 1-2. Oh, kembali direbut. Luar biasa ini penampilan nomor punggung 99 itu Ahmad Faisal ya. Bagaimana jiwa petarungnya benar-benar membuat setiap serangan dari lini tengah anak-anak Lifsing mentah dan ataupun disaring dengan begitu kuat ya Bung Aurel. Ya, suatu upaya perdana dari Lifsing tadi, meskipun memang masih melebar tapi cukup harus diberikan apresiasi, karena memang jika terus-terusan ditekan mereka pun akhirnya tidak bisa keluar menyerang. Itu merupakan suatu upaya yang baik tadi dari Lifsing Family FC. Ya, entah apa yang akan dilakukan. Ya, kita saksikan kali ini serangan coba dibangun dari area Coba sisi dilakukan kiri. oleh anak-anak Lifsing, kita lihat. Kita saksikan lagi dan lagi membangun serangan secara perlahan. Rizky Octavian kembalikan lagi ke belakang. Ada Andri Firmansyah. Andri berikan saja bola pendek pada seorang Ahmad Faisal. Lemparkan saja ke sisi kanan yang dihuni oleh seorang Agil Pramono nampaknya di sana. Angkat bola ke depan pada Budi Hudini. Lagi dan lagi mencoba dibayang-bayangi saja tadi Diki Wahyu. Masih Diki berikan bola pendek, namun lagi dan lagi terlepas tadi umpannya. Arya kali ini coba membangun serangan. Balikan lagi bola ke belakang. Agak sulit ya bagaimana para pemain Expos untuk mulai menekan. Kini para pemain dari Lifsing sudah mulai berani ya keluar dari lini pertahanan dan melakukan pressing yang cukup agresif ya Bung Aurel. Betul, cukup cermat Lifsing dengan cara mereka menutup ruang passing dari Expos itu sendiri, sehingga membuat Expos pun sejauh 10 menit pertama ini cukup kesulitan untuk memainkan permainan 1-2 sentuhan. Kita lihat bagaimana para pasukan Expos mencoba menyerang dari sisi kiri. Ada Anggara, umpannya cukup berbahaya tadi, namun terlalu dekat. Ya, lagi-lagi seorang Anggara yang diberikan peran menjadi seorang playmaker yang bebas bergerak, bebas mengeksplor semua sudut lapangan, Bung Aurel. Betul, mungkin akan lebih seru lagi jika memang Anggara disetelkan dengan Jainuddin, namun sayangnya nampaknya Jainuddin tidak hadir pada pertandingan kali ini, sehingga harus diturunkan seorang Rizky Octavian sejak awal babak, karena memang tidak ada target yang lain bagi Expos FC sendiri. Ya, betul sekali, karena memang seorang playmaker harus selalu ditandemkan dengan seorang target man ya, Betul. supaya kreativitas yang dimiliki oleh Anggara bisa menemui atau bisa mendapatkan sasaran yang pas ya umpan-umpannya, yaitu sosok target man seperti Jainuddin yang memang striker house goal. Betul sekali, kali ini Anggara angkat bola ke depan lagi dan lagi lebih dekat kepada kiper. Memang belum menemukan sentuhan terbaiknya Anggara sejauh ini, karena memang belum ada rekan yang paham dengan umpan-umpan manjanya mungkin sejauh ini. Namun tentunya akan ada kontra strategi yang diberikan oleh Coach Darfat di 20 menit tersisa di akhir babak pertama ini. Kita saksikan dengan bola pendek saja, lagi dan lagi berhasil dicuri dengan begitu baik. Namun serangan lagi dan lagi melalui Anggara. Coba mencari rekannya Anggara, lebarkan sisi kiri saja. Pada siapa di sana nampaknya Budi Hudini lagi-lagi dari area sisi kiri berikan umpan cutback. Oh, ya Rizky! Rizky Octavian. Gol, 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 gol. Bung Aurel. Inilah dia yang kita
kita tunggu-tunggu. Suatu kreativitas dari seorang Anggara berhasil menemukan sentuhan terbaiknya terhadap seorang Budi Udini. Budi Udini juga berhasil memberikan umpan cutback yang begitu manja meskipun sempat dinilai terlebih dahulu oleh Rizky Octavian. Ya luar biasa bagaimana ketenangan sosok Rizky Octavian ya ketika mendapatkan peluang di depan gawang. Meskipun sentuhan pertamanya tidak bisa langsung menyontek bola ke gawang, namun ketenangan dalam mengontrol bola ketika dikepung oleh dua orang pemain bisa melakukan manuver yang pada akhirnya gol 1-0 untuk Expose, Bung Aurel. Suatu hal yang perlu diwaspadai dari Leipzig, bagaimana serangan ataupun umpan silang yang akan dilakukan terus-terusan oleh tim Expose FC tentunya, karena memang itu menjadi salah satu andalan bagi tim mereka. Ini harus segera memberikan respon sang pelatih dari tim Leipzig FC tentunya. Bagaimana caranya untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh Expose? Ya, menarik di sini adalah bagaimana perbedaan karakter dari striker yang diturunkan oleh Expose ya. Yang biasa kalau Jainuddin ini tipikalnya jika posisi di depan gawang seperti tadi langsung Betul. Langsung disambar. Ya, langsung disambar. Berbeda dengan Rizky Octavian yang masih bisa mengontrol ataupun mengelabui pemain bertahan lawan. Ya, tapi cukup cermat tuh Bung Ref, karena memang sudah tertutup tadi ruang tembaknya. Beruntung masih bisa atau masih ada ruang untuk melakukan tembakan berikutnya. Sehingga mungkin kalau dia itu udah dimarahin Coach Darpat kayaknya Bung Ref. Ya, luar biasa. Inilah dia ciri khas para penggawa dari Expose. Para pasukan Expose ketika sudah unggul, mereka akan lebih nyaman dalam melakukan ball possession karena mereka memiliki keunggulan di lini tengah yang memiliki materi pemain di atas rata-rata ya, Bung Aurel. Betul sekali, beruntungnya Expose adalah memiliki winger cepat seperti Budi Udini dan juga Fikri. Karena memang Anggara adalah pemain yang selalu memberikan umpan-umpan terukas manja. Ini suatu keuntungan bagi Expose tersendiri dan suatu hal yang perlu diwaspadai dari Leipzig. Ya, memang agak sulit ya untuk meredam serangan dari Expose. Bagaimana selain mereka memiliki seorang playmaker jenius di sosok Anggara, mereka juga memiliki dua winger yang sangat-sangat hebat atau pada diri Fikri dan juga Budi ya. Tentunya ini akan sangat memanjakan siapapun target man mereka, baik itu Jainuddin maupun Rizky Octavian. Kita lihat sebuah peluang ini. kembali. Oh, berbelok tadi bolanya. Bola keriting itu tadi. Ya. Hampir saja menciptakan suatu kemelut di mulut gawang dari Expose. Ya, lagi-lagi bagaimana visi bermain dari seorang Anggara ya, Bung Aurel. Betul sekali. Kita saksikan memang sangat aktif bagaimana pergerakan dari Arya kali ini. Offside tadi, sayang sekali. Padahal sudah cukup cermat tadi permainan yang dibangun oleh Expose. Ya, menarik. Kita tunggu bagaimana manuver yang akan dilakukan oleh Leipzig setelah tertinggal 1-0 oleh Expose. Di awal babak pertama ini, mereka tentunya akan mencoba segala macam cara untuk memakan kedudukan dan juga mencari celah di lini pertahanan ataupun lini tengah dari Expose yang begitu dominan ya. Bahkan kita lihat Anggara ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang benar-benar bebas ya. Betul untuk sekali. mengeksplor setiap jengkal rumput lapangan di Progresif Arena. Bermain free roll sejauh ini Anggara. Dia selalu menjemput bola kemanapun. Ini udah ada di kanan lagi. Iya. Bagaimana Anggara memang cukup cerdik sejauh ini untuk menjemput bola sehingga membuat Expose pun mainnya nggak gitu-gitu aja. Selalu ada variasinya, Bung ya. Ya, betul sekali. Dan tentunya bagaimana kita lihat umpan panjang yang begitu manja diberikan oleh Anggara menghasilkan tendangan pojok nampaknya. Betul sekali. Suatu Inilah dia peluang. Fikri. Perlu diwaspadai karena memang dari Expose sendiri pun memiliki pemain seperti Arya Nugraha dan juga pemain tinggi seperti Rizky Octavian yang bisa saja memanfaatkan bola lambung ini. Kita lihat Fikri yang salah satu pemain favorit saya yang memiliki kedua kaki yang sama-sama hebatnya ya. Betul. Kaki kiri dan kaki kanannya cukup aktif sehingga bola. pergerakannya agak sulit untuk diprediksi, Bung Aurel. Betul sekali, satu upaya tadi melalui sepak pojok itu dia Arya Nugraha hampir saja menjadi gol kedua. Beruntung sundulannya masih cukup lemah sehingga mudah diamankan oleh Fikri Nur Asori. Berikan lagi 1-2 sentuhan antara pemain Leipzig. Itu seorang Asep Zeprian berikan umpan ke depan lagi dan lagi. Sayang sekali tadi suatu upaya yang coba dibangun. Luar biasa tadi gerak tipu ya dari penjaga gawang Expose. Ya, build up Itu yang Febri. sangat-sangat baik sejauh ini dari Expose. Kita saksikan Anggara tidak kenal lelah, dia selalu menjemput bola sehingga Expose pun tidak kehabisan waktu untuk membangun serangan karena memang Anggara begitu cermat sejauh ini. Kita saksikan, lebarkan sisi kiri ada Egy, berikan pada Rizky lagi.
Nyaris sekali Bung Aurel. Sayang, seribu sayang Bung Ren, tadi bagaimana suatu umpan yang begitu nyaman dari seorang Egy. Tinggal disontek namun sayang, bola chipnya masih melambung tipis di atas gawang dari Leipzig. Ya betul sekali, mungkin sebuah keputusan yang cukup gambling ya, karena sebetulnya Rizky Octavian masih memiliki pilihan untuk melakukan tendangan mendatar ya. Betul. Tentunya kali ini lagi dan lagi serangan cepat coba dibangun dari area sisi kanan. Regi Ginanjar nampaknya angkat bola ke tengah, tadi berbahaya datangnya. Lagi dan lagi berhasil dihalau begitu saja. Anggara lagi dan lagi sudah mampar, tontonkan skillnya tadi Anggara. Ya luar biasa, seperti melakukan juggling ya. Dan sebetulnya di 15 menit awal ini jika kita amati, Bung Aurel, nampaknya ada sedikit celah ya di lini pertahanan dari Expos, di sisi wingback yang seringkali naik kemudian agak terlambat turun ya. Betul, Dan barangkali terutama di sisi kiri ataupun sisi kanan penyerangan Leipzig. Bagaimana Leipzig berulang kali bisa melakukan penetrasi melalui sisi kanan, namun sayang crossing ataupun cutbacknya masih belum maksimal, Bung Aurel. Ya memang artinya Leipzig harus lebih bisa memanfaatkan permainan bola-bola cepat, di mana mereka memiliki sayap-sayap cepat juga. Tinggal bagaimana mereka mengolah bola dengan baik dari lini tengah lalu diberikan umpan ke lini depan, memanfaatkan umpan terupas yang ada. Ya inilah dia memang salah satu resiko ataupun konsekuensi dari permainan ball possession ataupun permainan full attacking, bagaimana terkadang apabila para pemain telat dalam melakukan transisi, maka celah di lini belakang bisa segera dimanfaatkan oleh lawannya dengan serangan balik cepat. Hanya saja kita lihat dan kita juga masih menunggu bagaimana efektifnya serangan dari Leipzig. Belum terlihat, kita lihat Fikri begitu cepat berlari, Fikri! Gol! Dua assist dari Anggara melalui umpan terupas yang sangat manja. Lagi dan lagi berhasil merobek celah gawang dari Leipzig melalui seorang Fikri. 2-0 keunggulan untuk Expos. Ya inilah dia Bung Aurel, seperti kayak katakan salah satu pemain favorit saya ya. Duet antara Anggara dan Fikri. Inilah dia bagaimana kecepatan ciri khas seorang winger Fikri melihat celah, bagaimana kelengahan para pemain bertahan Leipzig dengan umpan manja dari Anggara dan langsung saja seorang diri dan begitu tenang ya tadi eksekusinya. Betul. Sangat-sangat baik. Menarik di sini bagaimana Coach Darvat berani mengeluarkan strategi seperti ini, di mana sebetulnya mereka tidak memainkan bola di lini tengah, tetapi build up cepat yang mereka lakukan dengan memajukan seperti Arya Nugraha, lalu ada Andri Firman yang membuat pergerakan tanpa bola itu memancing pemain Leipzig untuk keluar sehingga terbukalah celah untuk menciptakan umpan-umpan terupas atau umpan terobosan yang begitu nyaman seperti tadi. Ya, yang luar biasa lagi-lagi kita perlu memberikan apresiasi terhadap seorang playmaker jenius yaitu Anggara ya. Seperti memancing para pemain Leipzig untuk melakukan press kepada Anggara ya, karena Anggara turun menjemput bola sampai ke lini pertahanan ya. Namun tiba-tiba ketika para pemain Leipzig lengah, long pass dari Anggara benar-benar luar biasa. Betul sangat mematikan sekali suatu umpan yang diberikan oleh Anggara, dan suatu hal yang perlu diberikan kredit lebih besar lagi bagaimana Coach Darvat berani menurunkan strategi seperti ini, di mana mungkin masih jarang tim-tim yang melakukan strategi seperti ini, masih menggunakan long ball dari sisi winger atau bahkan memang hanya melakukan tiki-taka. Tapi ini suatu perubahan dari tim Liga Amatir yang berani untuk menerapkan strategi baru yang sedang populer di Eropa. Ya betul sekali Bung Aurel, nampaknya di kancah Bandung Premier League ini meskipun bertajuk ataupun diisi banyak pemain amatir, namun saya pikir kualitas permainan dari tim-tim yang berlaga di Bandung Premier League ini sudah memiliki ataupun ya berkembang sangat-sangat signifikan. Bahkan apa yang kita tonton kali ini tidak begitu mencerminkan sepak bola tarkam pada umumnya ya, karena ini memang sudah menampilkan atau tontonan pertandingan yang sangat-sangat berkualitas ya, skill-skill individu, visi bermain yang sangat-sangat baik, bahkan tentunya dihiasi oleh pemain-pemain bintang ataupun pemain-pemain marquee player yang luar biasa. Dan juga sudah disiarkan secara langsung melalui Smile TV si The Miracle in Life Everyday yang tentunya akan menghibur para pemirsa pecinta sepak bola dimanapun Anda berada setiap hari Minggunya dengan sajian-sajian pertandingan di Bandung Premier League hingga musim depan. Ya luar biasa Bung Aurel tentunya. Ya lagi-lagi Anggara ya, bahkan bisa kita saksikan ini dia umpan terupas yang lagi dan lagi diberikan, namun beruntung sudah ada yang waspada.
Ya, ini dia tontonan yang luar biasa. Kita bisa menyaksikan penampilan-penampilan dari para pemain yang sangat-sangat hebat. Kita lihat tentunya di hari Minggu benar-benar mengisi akhir pekan kita dengan tontonan sepak bola yang sangat-sangat menakjubkan. Kita lihat ya. Masih tetap play on rupanya. Serangan kali ini bagi Leipzig dari area di tengah. Siapakah di sana nampaknya adalah seorang Regi Ginanjar. Berikan umpan ke depan kali ini, berbahaya tentunya. Ada ruang tembak, berbahaya, terlepas dari kontrolnya. Sayang sekali, sebuah kesempatan yang saya pikir. Namun kontrol bola tadi masih belum maksimal. Seorang Ragil Dwi namanya. Ya, Ragil Dwi, sayang sekali. Padahal tadi bisa menjadi sebuah ancaman. Harus lebih cermat lagi dan lebih tenang lagi. Kita saksikan Andri Firman. Kita saksikan ini dia proses build up yang sangat-sangat memanjakan mata sejauh ini karena memang sangat-sangat menarik permainan dari Expos ini. Begitu smooth, begitu lembut, begitu apik ya, passing, build up, pergerakan, long pass. Benar-benar kombinasi, terlihat bagaimana permainan ataupun skema dari tim yang benar-benar sudah matang dan sudah berpengalaman di kancah Bandung Premier League ini, Bung Aurel. Ya, yang tentunya ditunggu bukan hanya strateginya, tapi bagaimana konsistensi mereka untuk mengarungi musim kali ini, Bung Tef. Ya, betul sekali Bung Aurel, namun saya pikir konsistensi dari Expos sudah tidak perlu dipertanyakan ya, karena sejak perhelatan musim perdana Bandung Premier League, Expos ini selalu konsisten berada di papan atas ya. Bahkan beberapa kali berhasil meraih juara. Itu artinya Expos merupakan sebuah tim langganan ya di Bandung Premier League ini, dan tentunya akan menjadi sebuah lawan yang berat bagi lawan-lawannya. Betul sekali. Lagi Regi Ginanjar berhasil mencuri bola. Build up yang coba dibangun. Terburu-buru. Saya pikir akan melakukan long pass tadi. Kita saja ke sisi kiri. Ini bola kali ini ia berikan, bayang-bayangi oleh Fikri langsung. Rizky Octavian pun pressing ketat yang dilakukan menyulitkan anak-anak Leipzig untuk membangun serangan. Ya, ini kita lihat kembali ini ya. counter strategi dengan melakukan long pass ya, mencoba. Berbahaya tadi. Sangat-sangat beresiko, sangat-sangat berbahaya. Suatu keputusan yang mungkin memang bolanya akan ke dalam, ternyata harus digeser dulu tadi, Bung Aurel. Hampir saja tadi saya juga sempat terkejut ya, Bung Aurel. Kalau saja tadi kontrol ataupun manuver yang dilakukan penjaga gawang salah saja satu langkah ataupun salah saja sedikit, itu bisa berbahaya ya, karena menjadi orang terakhir yang menguasai bola. Ya, lagi-lagi ada sebuah peluang. Tembakan langsung dilakukan, namun cukup membahayakan tadi. Lagi dan lagi serangan melalui Fandi Ahmad. Berikan saja pada Arya. Arya bahkan gerakan bantuan ke tengah kali, namun berikan langsung terubas pada seorang Fikri. Bebas dia di sana, namun dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Leipzig, tentunya masih Fikri. Fikri berikan pada Rizky. Rizky pada siapa dia? Ada Ege. Sampai jungkir balik. Namun rupanya apakah ada suatu pelanggaran, dan jika ini pelanggaran, Anggara pasti yang menendang. Ya, antara Anggara ataupun Fikri ya, memang yang terkena memiliki akurasi tembakan dan juga set piece yang mematikan ya. Kita lihat bagaimana begitu tenang ya skema yang dilakukan ataupun kombinasi antara Fikri tadi, ada Rizky juga di sana. Apakah keputusan wasit memberikan pelanggaran kepada Expos dan tentunya akan menjadi situasi yang sangat menguntungkan, ataukah berikan bola kepada anak-anak Leipzig? Kita lihat apa yang terjadi. Ya, nampaknya tadi ada benturan dengan salah satu pemain dari Leipzig ketika memang dia ingin melakukan tembakan. Cukup baik sejauh ini, sehingga apakah pelanggaran atau justru bola tendangan bebas untuk Leipzig kali ini masih belum jelas. Bola untuk Leipzig ya, Bung Aurel. Ya, karena memang mereka tidak membuat pagar ataupun tidak ada pemain Expos yang naik. Betul. Nampaknya play on saja. Masih Ramdan kali ini. Coba mencari rekannya. Tidak hanya penyerangan, bagaimana permainan bertahan dari Expos pun cukup merepotkan Leipzig, sehingga sulit Leipzig untuk mengembangkan permainan sejauh ini. Ya, luar biasa. Ini mungkin sebuah tantangan yang cukup berat ya bagi para penggawa Leipzig untuk bisa meruntuhkan dominasi. Ya, inilah dia counter press ataupun pressing ketat. Sejak build up ini yang harus mungkin sering dilakukan ya, harus konsisten. Hampir saja.
kipernya agak bersyanda ini sedikit. Kita saksikan lagi dan lagi dari area sisi kanan. Mencoba membangun serangan dari seorang Anggara. Anggara angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Ada Bode Udin dengan Rizky Octavian. Masih Rizky. Ada Ege. Berikan pada Bode. Masih Bode. Oh, bukan merupakan suatu pelanggaran. Tidak begitu sensitif wasit Ramdan untuk meniup peluit karena berkali-kali pelanggaran seperti itu tidak ditiup peluitnya, Bung Ren. Ya memang pergerakan ataupun dribbling seperti tadi memang sangat mengundang ya. Betul. Mengundang para pemain belakang untuk melakukan pelanggaran ataupun melakukan hapungan. Oh, Namun di sini wasit sangat-sangat cermat untuk tidak mudah memberikan pelanggaran bagi para pemain Leipzig. Kita lihat nomor punggung 9 Rizky Octavian yang biasa digunakan Zainuddin ya. betul. Dan ini ada Fikri bahkan melakukan Satu dua yang sangat apik ya, tadi swap Fikri. wing, Masih Fikri. Bagaimana strategi swap winger ataupun pergantian posisi winger ya? Betul. Yang semula Fikri berada di sisi kanan kini berpindah ke sisi kiri. Sebaliknya Budi mungkin bergeser ke sisi kanan ya, Bung. Iya, ini dia suatu kecermatan dari Coach Darvat untuk memberikan variasi dalam setiap serangannya. Sehingga memang sulit untuk ditebak bagi Leipzig bagaimana cara menangkal permainan dari Expos. Ya, ini memang akan semakin menyulitkan saya pikir ya bagi para penggawa Leipzig untuk bisa menebak ataupun membendung serangan dan juga position ball dari Expos yang semakin nyaman dan semakin berbahaya. Baik sekali. Namun lagi berhasil dicuri. Ini dia perlunya support dari para pemain Leipzig untuk kembali menciptakan serangan berbahaya. Bukan hanya umpan, bukan hanya asis, tapi Anggara juga pengen namanya ada di papan skor. Iya betul sekali, inilah ciri khas dari seorang Anggara cannonball ya. Memang benar-benar memiliki tendangan yang sangat-sangat akurat ya. Anggara ini perlu kita waspadai khususnya bagi para pemain Leipzig untuk tidak membiarkan Anggara leluasa melakukan long shoot karena tentunya tendangannya sangat akurat. Kita lihat Angkat bola, Arya lagi. Ini dia, oh terlepas. Namun masih ada blocking dari pemain Leipzig. Sangat-sangat membahayakan. iya, ini luar biasa peran seorang Arya ya, seorang defender yang sering kali berada di kotak penalti lawan ya. Benar-benar seorang center back overlap ya. Betul sekali. Karakteristik seorang John Stone yang diperagakan di Manchester City kini peran seperti itu coba diterapkan oleh Arya Nugraha. Sangat berani sekali Coach Darvat untuk menerapkan sistem seperti ini. Masih jarang tim yang melakukan strategi seperti ini, tentunya harus segera bisa dicari penangkalnya seperti apa. Tersisa 1 menit di akhir laga babak pertama. Skor masih 2-0 untuk keunggulan dari Leipzig lewat 1 gol dari seorang Rizky Octavian dan juga saudara Fikri. Kita saksikan angkat bola ke depan berbahaya kali ini terlepas. Apakah offside? Rupanya offside tadi. Sayang, suatu peluang bagi Leipzig untuk memperkecil ketertinggalan. Ya, inilah dia di detik-detik terakhir babak pertama pertandingan antara Expos menghadapi Leipzig, kedudukan sementara 2-0 untuk keunggulan Expos. Gol diciptakan oleh Rizky Octavian dan juga Fikri. Inilah dia masih begitu tenang dalam build up serangan di detik-detik terakhir. Akankah Expos mampu menggandakan keunggulan di menit terakhir ini? Sebuah kombinasi yang cukup apik kita lihat. Oh, ada sedikit kesalahan. Ada insiden ya. Tadi kita lihat bagaimana dorongan juga gerakan tangan antara kedua pemain tadi nomor punggung 9 itu Rizky Octavian menghadapi pemain Leipzig tadi. Betul, karena memang mau tidak mau harus dilakukan. Ya, karena jika sampai lepas itu bisa berbahaya ya. Sangat-sangat membahayakan. Jauh ini memang Rizky Octavian juga cukup merepotkan bagi lini pertahanan Leipzig. Lagi dan lagi Anggara. Anggara lagi dan lagi ya. Posisi yang sangat ideal bagi Anggara untuk melakukan tendangan langsung. Kita saksikan ini dia. Anggara berbahaya. Oh, masih berhasil ditepis. Ada bola rebound. Budi Udini namun gagal tadi. Dan demikian pemirsa, wasit baru saja niup peluit tanda babak pertama pertandingan antara Expos menghadapi Leipzig telah selesai dan skor sementara 2-0 untuk Expos. Gol dicetak oleh Rizky Octavian dan juga Fikri. Inilah dia pencetak gol kedua yaitu Fikri, salah satu pemain favorit saya kita lihat, dan tentunya Anggara juga. Dan selanjutnya kita akan membahas
mengenai statistik dan juga jalannya pertandingan di babak pertama antara Expos menghadapi Leipzig bersama analis muda yang energi kita yaitu Bung Aurel. Ya, ini dia Bung Aurel, statistik pertandingan antara Expos dan juga Leipzig di babak pertama tadi. Bung Aurel, bagaimana tanggapannya mengenai statistik yang baru saja terjadi di babak pertama? Ya, 2-0 skor sementara di mana Expos berhasil unggul atas Leipzig FC 67 berbanding 33 ball position, di mana memang sejauh ini Expos benar-benar menguasai pertandingan, begitu Bung Rep. Kita saksikan juga total shoot 5 berbanding 2, memang benar-benar Expos yang dominasi. Ada 4 berbanding 2 shoot on-nya, goalnya 3 berbanding 3, offset 3 banding 1, cornernya 1 banding 0, dan yellow card 0, red card 0. Ya, betul sekali Bung Aurel. Kita lihat bagaimana memang statistik menunjukkan perbedaan yang cukup menonjol ya. Bagaimana ball position dari shoot dan juga tentunya skor 2-0 memang mencerminkan apa yang terjadi di babak pertama tadi Bung Aurel. Bagaimana keunggulan dari Expos hampir dari semua sisi ya Bung Aurel. Artinya memang bagaimana serangan yang dibuat oleh Expos sangat-sangat efektif sejauh ini. Sisi kanan dan sisi kirinya seimbang, tidak ada yang dominan. Bahkan memang lini tengah pun berjalan dengan begitu lancar, ataupun pertahanan juga sangat terjalin dengan begitu baik. Sehingga ini yang merepotkan Leipzig sendiri. Bagaimana caranya mereka harus bisa mendobrak pertahanan dari Expos FC. Ya, tentunya kita akan kembali ke studio untuk membahas jalannya pertandingan tadi Bung Aurel. Betul. Ya, luar biasa pemirsa, kembali kami informasikan bahwasannya babak pertama berlangsung antara Expos menghadapi Leipzig, skor sementara 2-0 untuk kemenangan Expos. Kira-kira Bung Aurel, apa yang harus dilakukan oleh pelatih Leipzig khususnya untuk menjalani babak kedua untuk mengejar ketertinggalan, Bung Aurel? Ya, bagaimana caranya Leipzig harus bisa mewaspadai umpan-umpan terupas yang diberikan oleh lini tengah dari Expos. Berkali-kali umpan terupasnya selalu lolos karena memang Expos pun memiliki winger-winger cepat, sehingga itu perlu diwaspadai. Bagaimana mereka menjaga jarak antara pemain penyerang dari Expos dan juga pemain bertahan dari Leipzig sendiri supaya ada ruang untuk mereka kembali ke pertahanan mereka. Ya, lagi-lagi sosok Anggara ya. Betul. Yang perlu menjadi sorotan khusus atau perlu di marking ya ataupun dijaga lebih ekstra ya, karena berulang kali poros serangan ataupun inisiasi serangan dari Expos berasal dari kejeniusan seorang Anggara dalam melihat ruang yang ada di lapangan ya Bung. Ya, tugas berat bagi seorang Anggara karena memang dia tidak hanya berada di area lini tengah, dia harus menjemput bola ke lini belakang, bahkan juga harus memberikan umpan-umpan manja ke lini depan. Tentunya ada kredit tersendiri dari Coach Darvat yang akan diberikan terhadap Anggara jika memang pada pertandingan kali ini Anggara merupakan salah satu man of the match. Ya, namun yang menarik di sini adalah selain Anggara, ternyata di bangku cadangan Expos masih memiliki seorang Ronny Pogba ya, yang terkenal dengan etos kerjanya yang luar biasa, dan juga di sana masih ada Ismansah yang tentunya ini akan semakin membuat perjuangan Leipzig agak sulit ya ketika Anggara mungkin nanti di babak kedua berhasil dimatikan, namun Expos masih memiliki alternatif dari bangku cadangan Bung Aurel. Ya, tentunya juga ini merupakan kita tinggal menunggu respon dari pelatih Leipzig. Bagaimana caranya mereka melakukan kontra strategi ataupun melakukan pergantian pemain untuk lebih memanfaatkan serangan-serangan mereka. Berkali-kali sebetulnya mereka memiliki peluang, namun lagi dan lagi belum efektif peluang tersebut karena umpannya masih belum akurat, bahkan kerjasamanya belum terjalin dengan begitu baik. Ya, luar biasa bagaimana analisis dari Bung Aurel. Kira-kira terakhir bagaimana prediksi jalannya babak kedua nanti Bung Aurel? Ya, mungkin Expos akan lebih mempertahankan keunggulan mereka, tapi jika memang Leipzig tidak akan keluar menyerang, maka akan terus-terusan ditekan oleh Expos. Maka dari itu Leipzig harus mencoba untuk keluar menyerang bagaimanapun caranya dengan memanfaatkan lini tengah mereka. Ya, jadi mau tidak mau Leipzig harus melakukan serangan total ya untuk mengejar ketertinggalan 2 gol. Dan pemirsa, kita sudah kembali ke lapangan Progresif Arena.
pertandingan antara Expose menghadapi Lipsing. Skor sementara 2-0 untuk kemenangan Expose. Gol dicetak oleh Rizky Octavian dan juga Fikri. Dan kita lihat bagaimana para pemain Expose sudah mulai bersiap-siap. Bagaimana coach Darvan memberikan instruksi ya, bagaimana ataupun strategi apa yang harus dilakukan di babak kedua. Dan inilah dia para pemain Lipsing tentunya yang harus bekerja lebih ekstra di babak kedua. Betul. Dan juga tentunya pelatih dari Lipsing yang harus memutar otak ya untuk memberikan manuver-manuver terbaik di babak kedua untuk mengejar ketertinggalan 2-0 atas dominasi Expose. Ya tentunya tugas berat bagi coach rival karena memang sejauh ini belum menemukan bagaimana sentuhan terbaik ataupun strategi terbaik untuk memecah kebuntuan mereka. Tentunya kita saksikan ini dia instruksi yang diberikan bagaimana caranya. Memang harus ada umpan-umpan terumas memanfaatkan seorang Regi Ginanjar ataupun Ragil Dwi memanfaatkan kondisi ketika Expose sedang menyerang karena pasti ditinggalkan oleh seorang Arya dan juga seorang Andri Firman dan menyisakan seorang Agir Pramono dan juga Fandi Ahmad di lini belakang. Ya, betul sekali Bung Aurel, karena kita di babak pertama tadi belum melihat ya bagaimana peran ataupun permainan terbaik dari Regi Ginanjar yang nampak seperti menghilang ya ataupun belum begitu menonjol di babak pertama. Mudah-mudahan di babak kedua ini sosok Regi Ginanjar dan juga rekan-rekannya bisa menampilkan penampilan terbaiknya untuk mengimbangi permainan Expose. Dan jangan lupa juga pemirsa untuk tetap follow dan juga mengikuti story dari Instagram Bandung Premier League untuk update skor dan juga update informasi terkini seputar kompetisi Liga 1 Bandung Premier League. Dan juga tak lupa tentunya untuk follow Instagram Smile TV Digital. Ya tentunya juga ada giveaway yang bisa kalian dapatkan di Instagram dari Bandung Premier League dan juga Smile TV Digital. Ya betul sekali, tentunya selain kita menonton melalui layar kaca Smile TV juga tentunya untuk terus menyaksikan ataupun memantau Instagram dari Bandung Premier League ya. Betul. Untuk update dan juga giveaway yang akan diberikan oleh dia ataupun oleh rekan-rekan dari Bandung Premier League. Ya suatu hal yang menarik karena Liga Bandung Premier League kali ini dibungkus dengan sangat-sangat meriah dan mewah. Disiarkan melalui Smile TV dan juga ada berbagai hadiah yang bisa dimanfaatkan oleh para penonton. Inilah dia pemirsa, wasit Ramdan telah meniup tanda babak kedua. Pertandingan antara Expose menghadapi Lipsing telah dimulai. Skor sementara 2-0 untuk Expose. Gol dicetak oleh Rizky Octavian dan juga Mtriki. Dan tentunya kita lihat akankah di babak kedua ini Lipsing bisa memperkecil ketertinggalan atau bahkan melakukan comeback, atau sebaliknya Expose bisa menggandakan keunggulan. Ada sebuah peluang tadi Ya, Aurel. upaya perdana yang coba dibangun oleh Lipsing tentunya ini harus terus-terusan dilakukan karena memang jika mereka tinggal diam mereka akan terus-terusan ditekan juga oleh Expose. Angkat bola ke tengah kali ini berbahaya datangnya, namun lagi dan lagi hanya menghasilkan goal kick bagi Expose. Ya, mungkin ini yang harus dilakukan oleh para pasukan Lipsing ya, para penggawa Lipsing yang harus lebih rajin dan harus lebih berani keluar dan juga melakukan serangan demi serangan. Karena jika tidak, mungkin mereka akan semakin sulit untuk mencuri poin di laga perdana mereka di musim ke-6 Bandung Premier League ini menghadapi tim langganan ataupun tim papan atas Bandung Premier League, yaitu Expose. Yang tentunya di pertandingan ini sudah menunjukkan tajinya ya sebagai tim berpengalaman ataupun tim papan atas di Bandung Premier League. Betul, jangan mau kalah juga tentunya untuk Lipsing karena meskipun mereka merupakan salah satu tim promosi, tetapi bagaimana kiprahnya di Liga Bandung Premier League ini mesti diperhitungkan. Saksikan Anggara nampaknya terjadi gangguan, mulai kelelahan. Meskipun Anggara harus ditarik keluar, masih ada kartu as yang bisa dimasukkan tentunya Bung Rem. Ya, masih ada Ronny Pogba ya dan juga Ismansa yang bisa menambah kekuatan di lini tengah dan juga menambah daya gedor. Ya, harus sampai terbincang-bincang tadi Anggara. Mudah-mudahan tidak mendapatkan cedera yang serius ya. Betul. Kita saksikan. Ini dia satu serangan yang coba dibangun lagi dan lagi. Oh, nampaknya bola fair play begitu saja. Suatu hal respect yang ditunjukkan oleh Expose. Karena memang juga mereka sudah unggul. Ya, betul. Sama sekali sudah berkurang ya beban di pundak para pasukan Expose untuk terlalu agresif dalam melakukan serangan. Bagaimana kini mereka semakin enjoy, semakin tenang dalam menguasai bola, dalam mengolah
penyerangan. Kita lihat harus berjibaku tadi. Ya. Kita lihat ya luar biasa kesalahan. pressing. Berikan umpan tadi ke depan. Bagaimana kesalahan elementer yang terjadi di area pertahanan dari Leipzig? Ini perlu diwaspadai karena jika sering terjadi maka akan mudah dimanfaatkan oleh Expos. Ya, inilah dia memang resiko yang harus dihadapi Oh, oleh para penggawa Leipzig. Jika ingin melakukan serangan sporadis, maka resikonya adalah serangan balik yang harus mereka derita. Kita lihat kesalahan umpan yang terjadi tadi. Serangan balik cepat coba dibangun melalui seorang Dadan Ambar nampaknya di sana. Namun lagi dan lagi berhasil dihalau begitu saja. Arya coba mengejar bola, berhasil dicuri lagi oleh pemain nomor punggung 22 itu adalah Irsan Hatria nampaknya. Namun lagi dan lagi berhasil dihalau begitu saja. Oh, Fauzi Rivaldi tadi. Serangan balik cepat Andrik Firman dari area sisi kiri mencoba mencari seorang Fikri. Berikan saja pada Fikri kali ini dari area sisi kiri. Mencari rekannya, mencoba lakukan step over dia. Lakukan umpan ke depan, namun lagi dan lagi masih berhasil dihalau dengan begitu baik. Serangan berikutnya masih ditujukan pada seorang Fikri. Dibayang-bayangi dirinya. Kembali lagi berhasil dicuri. Fikri angkat bola ke tengah kali ini namun masih melebar jauh. Ada Anggara berhasil menguasai bola. Pelanggaran. benar-benar cerdik ya apa yang dilakukan oleh Anggara, karena ini merupakan posisi favoritnya ya dalam melakukan set piece ataupun tendangan bebas. Ini tentunya akan menjadi ancaman yang berarti dan yang berbahaya bagi gawang para penggawa Leipzig. Akankah Expos bisa menggandakan keunggulan melalui sepakan tendangan bebas Anggara yang terkenal memiliki akurasi yang sangat baik? Kita lihat dari angle yang sama musim lalu berhasil mencetak gol nih. Oh, iya betul sekali, hampir saja Bung Aurel membentur Mistar ataupun ya betul sekali membentur Mistar tadi, hampir saja, nyaris saja. Inilah dia keunggulan ataupun ciri khas dari seorang Anggara yang memiliki akurasi umpan dan juga akurasi tembakan yang luar biasa. Bolanya mendugi tajam, sangat-sangat merepotkan, beruntung. Masih ada Mister Gaum yang membantu seorang kiper dari Leipzig untuk menggagalkan tendangan dari seorang Anggara. Ya, menarik sekali kita lihat bagaimana begitu dominannya ya. Peran seorang Anggara layaknya menjadi bintang ya di lapangan kali ini. Benar-benar perannya sangat-sangat signifikan. Kesalahan tadi, serangan yang coba dibangun lagi dan lagi. Bagaimana sejauh ini memang serangan Leipzig masih belum mengancam karena memang lini bertahan dari Expos pun tidak merasa kesulitan untuk menghalau permainan mereka. Tendangan langsung Ya, dilakukan. betul sekali Bung Aurel. Sebetulnya kita lihat seringkali pertahanan ataupun para pemain bertahan dari Expos beberapa kali melakukan kesalahan ya. Betul. Entah itu salah passing ataupun salah pergerakan dan salah pengertian. Dan namun yang sangat disayangkan adalah bagaimana para pemain depan Leipzig gagal memanfaatkan kesalahan yang seringkali dilakukan para pemain belakang Expos ya. Betul, ini menjadi PR tersendiri bagi pelatih dari Leipzig FC yaitu Coach Riva. Tentunya harus ada evaluasi cepat jika memang mereka tidak ingin terjebak dalam tren negatif di Liga Bandung Premier League ini. Lemparan ke dalam nampaknya kali ini bagi Expos, namun tentunya akan ada pergantian terlebih dahulu. Mungkin tadi Budi Hudini yang mulai ke pinggir lapangan nampaknya akan digantikan oleh Ismansah sepertinya. Nomor punggung 45. Ismansah, betul. Ismansah dimasukkan untuk menggantikan Budi Hudini. Artinya memang Expos belum ingin berhenti menyerang. Mereka ingin tetap memberikan dobrakan-dobrakan berbahaya ke gawang dari Leipzig. Berhasil dihalau. Lagi dan lagi. Coba membangun serangan, terjadi dua pelanggaran tadi terhadap seorang Regi Ginanjar nampaknya. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Egy Firmansyah. Iya, ini akan menjadi sebuah peluang ya bagi Leipzig, mungkin bisa mencuri gol melalui situasi free kick seperti ini. Karena secara open play nampaknya Leipzig Cukup kesulitan. ya kesulitan ya untuk mengimbangi permainan dari Expos. Mungkin situasi-situasi free kick harus lebih bisa dimanfaatkan. Masih gagal lagi. Namun ada serangan berikutnya. Gelombang serangan yang coba dibangun. Pindahkan ke sisi kanan saja. Berikan bola ke depan kali ini namun berhasil dihalau lagi dan lagi. Serangan berbalik bagi Expos. Perlu diwaspadai. Umpan terupas ke depan langsung saja pada seorang Rizky. Masih Rizky Octavian mencoba mendelay bola. Mencoba mencari rekannya, berusaha melewati bayang-bayang dari pemain Leipzig tadi. Nomor punggung 17 nampaknya
Kembali lagi berhasil dicuri dengan begitu baik. Lipsing, ada seorang Regi Ginanjar lagi dan lagi. Kurang lebih peran dari Regi Ginanjar sama seperti Anggara, namun bedanya supportnya masih kurang terhadap seorang Regi. Iya betul sekali. Namun yang perlu sedikit disesalkan adalah bagaimana sebetulnya Lipsing ini bukan tanpa peluang ya Bung Aurel. Namun sayang sekali bagaimana penyelesaian akhir dari para pemain Lipsing masih belum maksimal. Karena kita lihat bahkan tadi ya terakhir tendangan bebas membentur tiang gawang, namun bola reboundnya juga masih gagal lagi untuk dimanfaatkan menjadi gol. Sangat amat disayangkan tentunya suatu peluang berharga, peluang emas 24 karat berbalut dan bermata berlian tadi yang dimiliki oleh Lipsing. Lebarkan sisi kanan saja pada seorang Ismansa. Ismansa berputar-putar dia Ismansa. Masih Ismansa berikan pada siapa? Egy Firmansa. Namun lagi dan lagi ada serangan berikutnya Pekire berikan pada Anggara. Luar biasa. Yang saya katakan, Anggara tidak ingin namanya tercetak dalam bentuk asis saja, tapi namanya ingin tercatatkan dalam papan skor pada pertandingan kali ini. Ya luar biasa, ini memang sesuai apa yang saya prediksikan di awal ya. Bagaimana peran seorang Anggara dan juga Fikri ya, sebagai salah satu pemain favorit. Memang benar-benar pengalamannya, skillnya, dan juga tentunya kedewasaannya dalam bermain di Bandung Premier League ini benar-benar menonjol sekali. Dan tidak hanya playmaker, tidak hanya assist, tapi gol sudah dihadirkan oleh Anggara dan benar-benar menjadi kandidat man of the match di pertandingan kali ini, Bung Aurel. Betul sekali. Kredit besar juga terhadap seorang Fikri yang tidak egois tadi, masih mau memberikan umpan pada seorang Anggara, dan tentunya Anggara juga menjawab suatu amanah yang diberikan oleh Fikri dengan sangat-sangat baik, dengan ia berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di pertandingan kali ini. Ya, layaknya seperti membalas budi ya. Betul. Tadi setelah Fikri diberikan asis oleh Anggara, kini Fikri yang memberikan asis untuk Anggara ya. Betul sekali, tentunya suatu kerjasama yang apik terjalin di lini depan dari Expos. Ini suatu hal yang perlu dicontoh dari tim-tim lain di Bandung Premier League, di mana memang Expos merupakan salah satu tim dengan berbagai variasi dalam setiap musimnya. Ya, lagi-lagi tendangan bebas didapatkan oleh para penggawa Lipsing, namun masih belum bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini akankah Lipsing bisa memanfaatkannya menjadi gol untuk memperkecil ketertinggalan supaya pertandingan kembali berjalan semakin menarik ya Bung Aurel. Betul sekali. Tendangan langsung dilakukan, keluar kali ini bola. Lagi dan lagi suatu upaya set piece masih belum berhasil dimanfaatkan ini Bung Ren. Ya, mungkin sudah mulai sedikit bingung ya apa yang harus dilakukan oleh Lipsing, karena melalui open play nampak kesulitan. Betul. Melalui set piece juga masih belum maksimal. Dan mungkin satu-satunya peluang yang berarti tadi kita lihat bagaimana melalui kesalahan dari pemain belakang Expos yang harus lebih bisa dimanfaatkan. Ya, tentunya harus lebih efektif lagi bagaimana serangan yang coba dibuat oleh Lipsing, karena memang sejauh ini sebetulnya mereka memang bukan tanpa peluang, tetapi mereka memiliki peluang namun masih belum berhasil dimanfaatkan dengan begitu baik. Lagi dan lagi ada pelanggaran terhadap seorang Ragil nampaknya. Ya, lagi dan lagi Lipsing mendapatkan tendangan bebas, namun berulang kali juga ya masih belum bisa dimaksimalkan untuk setidaknya mencetak satu gol untuk memperkecil ketertinggalan. Karena tentunya Bung Aurel di kompetisi yang panjang, sistem liga seperti ini, selisih gol pun akan Berpengaruh. ya berpengaruh. Betul. Ya. Kali ini lagi dan lagi tendangan langsung dilakukan, berbahaya datangnya, ada lagi dan lagi rebound, namun masih belum bisa dimanfaatkan Bung Ren. Ya, luar biasa bagaimana tentunya kita juga perlu memberikan apresiasi, ternyata penampilan dari penjaga gawang Expos yaitu Dimas ya, punggung 1 ataupun Febri, kita lihat cukup baik ya, karena berulang kali berhasil mematahkan serangan demi serangan ataupun kesempatan yang didapatkan oleh para penggawa Lipsing. Betul sekali. Lagi dan lagi suatu inisiatif serangan dari Expos, mencoba melalui seorang Fikri, berikan pada seorang Egy Firmansa tadi maksudnya. Lagi dan lagi berhasil dihalau begitu saja. Kita saksikan
nampak di babak kedua ini Expos tidak seperti babak pertama di mana mereka coba menerapkan sistem yang lebih cepat. Namun kali ini mereka lebih menahan bagaimana pergerakan pemain sehingga sejauh ini memang Lipsing lebih menguasai permainan, Bung Red. Ya, memang itulah yang harus dilakukan oleh Lipsing karena mereka sudah tertinggal 3-0 ya, mau tidak mau hanya satu-satunya cara yang dilakukan adalah untuk bermain total menyerang, mengejar ketertinggalan. Karena jika mereka terus bermain bertahan menunggu, maka ini akan menjadi keuntungan bagi Expos untuk mempertahankan atau bahkan menambah keunggulan. Betul sekali. Expos tentunya sudah menambah gaya gedor mereka dengan memasukkan seorang Ismansa dalam lapangan. Kita saksikan Ismansa. Ismansa mengganti Budi mungkin ya. Betul, Budi tadi digantikan oleh Ismansa. Oh, no lupas yang sangat-sangat baik dari seorang Anggara. Fikri lakukan tegukan, masih Fikri mencoba mencari rekannya, berikan bola pendek pada seorang Rizky Octavian, namun lagi dan lagi masih ada Anggara. Masih Anggara dibayang-bayangi dengan begitu baik bagaimana body save yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Lipsing mempersulit Anggara untuk melakukan penetrasi. Lagi dan lagi masih ada gelombang serangan berikutnya. Fandi Ahmad gagal tadi. Ya, yang menarik di sini adalah bagaimana sosok Arya Nugraha yang saya pikir lebih sering terlihat berada di depan dibanding di belakang ya, Bung Aurel. Karena memang daripada tidak ada serangan tambahan, lebih baik didorong ke depan untuk menambah efektivitas atau gaya gedor serang dari tim Expos sendiri. Kita saksikan lagi dan lagi Anggara. Masih Anggara berikan pada Fikri. 1-2 tadi maksudnya, namun gagal lagi dan lagi. Kembali lagi ada Regi. Berikan saja bola pendek pada rekannya. Coba dicuri tadi. Oh, dibayang-bayangi oleh 4 pemain sekaligus, namun masih berhasil lolos. Berputar-putar dia. Nampak bingung sejauh ini Lipsing untuk melebarkan ataupun memberikan umpan kepada siapa. Justru permainan individu yang menjadi andalan mereka. Ya. Ini dia lagi dan lagi Bung Ref. Jebakan offside yang sangat cermat sehingga membuat Lipsing pun sulit untuk mengembangkan permainan. Iya, betul sekali. Namun yang sangat disayangkan di sini adalah bagaimana sosok Regi Ginanjar ya, yang sudah berusaha semaksimal mungkin ya, sampai harus turun ke belakang, melakukan skill individu untuk memotivasi ataupun memancing rekan-rekannya untuk bisa bermain lebih baik lagi. Namun tentunya seorang diri, skill dari sosok Regi Ginanjar masih belum mampu mengimbangi permainan yang luar biasa dari para penggawa Expos. Betul sekali, kali ini berbahaya. Lagi dan lagi Rizky Octavian masih gagal untuk mencobloskan bola ke dalam gawang. Kita saksikan tentunya, nampaknya Rizky Octavian akan digantikan untuk merefresh energi ataupun menambah daya gedor dari Expos dengan memasukkan pemain baru. Siapakah yang akan dimasukkan? Tri Wahyudi nampaknya. Tri Wahyudi, Pemain nomor punggung 15 ya. Betul sekali. Menggantikan Rizky Octavian. Oh, pemain berpostur jangkung kali ini. Apakah akan lebih dioptimalkan dengan bola-bola udara? Oh iya, betul sekali. Mungkin inilah salah satu strategi baru ya. Dan ada juga pergantian Dimas dengan Piramdani. Kiper ditarik keluar. Ya, betul sekali. Strategi kiper untuk memberikan jam terbang tentunya suatu hal yang diperlihatkan oleh Coach Darvat, di mana ia tentunya tidak ingin itu saja opsi kipernya. Ia juga ingin memberikan pengalaman lebih berbahaya kali ini, namun lagi dan lagi berhasil ditip dengan begitu baik. Masih ada serangan berikutnya oleh seorang Tri Wahyudi. Mana ke dalam kali ini, berikan pada siapa rupanya? Ada seorang Ismansa berputar-putar, dia baik sekali. Ismansa coba berjibaku tadi. Lagi dan lagi lemparan ke dalam. Nampaknya ada pergantian lain. Reza pun dimasukkan. Entah siapa yang ditarik keluar kali ini. Iya, menarik sekali bagaimana kombinasi antara pemain starting line up dan juga pemain yang masuk dari bangku cadangan sama-sama memiliki kualitas yang merata ya. Berbahaya kali ini, Anggara mendapatkan ruang tembak. Gol! Bukan hanya 2 gol, tapi 2 assist yang dicatatkan pada pertandingan kali ini. Suatu tendangan yang sangat apik, cantik, dan ciamik. Ajarin dong, Sepuh. Inilah dia sosok maestro di Bandung Premier League yang tentunya
Kemampuannya sudah tidak diragukan lagi dan tentunya di pertandingan ini sosok Anggara menunjukkan siapa dirinya, Bung Aurel. Betul sekali, ruang tembak sesempit apapun Anggara bisa lakukan tembakan dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat mengecoh dan sangat-sangat mengejutkan kiper dari Leipzig. Sudah sulit tentunya bagi Leipzig, namun tetap ada waktu untuk mereka memperkecil ketertinggalan. Ya, betul sekali. Nampaknya agak berat ya, dan semakin berat tugas dari para penggawa Leipzig untuk bisa membalikan keadaan atau setidaknya menyamakan kedudukan. Namun tentunya di kompetisi yang banyak seperti ini setidaknya mereka harus bisa memperkecil ketertinggalan demi menjaga selisih gol agar tidak terlalu jauh ya di papan klasemen nanti. Betul sekali. Kita lihat Fikri melakukan cutback kepada Wahyudi maksudnya. Ya, ada dorongan tadi dari Il Capitano. Sampai naik ke depan kali ini. Nampaknya ada pergantian pemain dari Expos. Tidak usah sampai di sini. Jumagar dimasukkan untuk entah mungkin menambah kekuatan di lini pertahanan, karena setahu saya Jumagar adalah seorang center back, atau justru ingin tetap keluar menyerang dari Expos. Anggara berikan umpan ke depan lagi dan lagi. Keluar kali ini bola tidak cukup tepat tadi arahnya. Namun memang kredit besar untuk Anggara, tugas berat yang dia emban, namun dia berhasil jawab dengan begitu baik, Bung Red. Iya. Apabila saya menjadi pelatih dari Expos ya, mungkin saya akan mulai menarik para pemain kunci seperti Anggara dan Fikri dengan maksud untuk menjaga kebugaran ya. Betul. Dan yang kedua untuk memberikan kesempatan ya bagi pemain-pemain yang ada di bangku cadangan untuk menambah menit bermain serta pengalaman mereka ya di atas lapangan. Betul, namun beruntungnya memang jeda Bandung Premier League pun ada jeda seminggu sebelum pertandingan berikutnya, sehingga ada waktu untuk pemain melakukan recovery. Kita saksikan serangan balik kali ini cepat sekali dari arah sisi kiri, namun hampir terjatuh tadi, keseimbangan yang sulit dijaga, dan lagi keluar saja bola. Leipzig masih kesulitan untuk membangun serangan. Kira-kira harus seperti apa mereka untuk menciptakan gol di akhir laga ini? Saya pikir ya di sisa waktu yang tersisa mungkin mereka hanya perlu melakukan serangan secara sporadis ya. Betul. Karena mungkin apapun resikonya, posisi mereka kini sudah tertinggal 4-0. Itu artinya mau tidak mau hanya gol lah yang harus dicari ataupun harus dikejar oleh para penggawa Leipzig. Tetapi mungkin juga dari Expos, kenapa Anggara belum ditarik keluar, Arya pun belum ditarik keluar, mungkin Coach Darvat berpikir ini merupakan salah satu pertandingan yang bisa membuat mereka mendulang poin lebih banyak, sehingga coba dimanfaatkan tentunya di pertandingan perdana ini untuk setidaknya membuat mereka kokoh di puncak klasemen, karena pertandingan sebelumnya sudah ada yang menang 8-1, yang artinya mereka akan berada di puncak klasemen sementara dari Bandung Premier League. Ya, Kita saksikan. betul prediksi yang diutarakan oleh Bung Aurel. Maksud dari Expos ini ingin mencoba menambah ataupun menabung ya, Betul. menabung pundi-pundi gol untuk bekal di pekan-pekan berikutnya agar tetap bisa bersaing di papan atas dengan kemenangan besar, menjadi modal yang sangat berharga di pekan perdana ini. Betul sekali, tentunya lemparan ke dalam kali ini dilakukan, mencoba membangun serangan lagi dan lagi. Bagaimana organisasi permainan dari Leipzig pun nampak masih kebingungan, belum ada strategi yang cukup mumpuni yang bisa mereka gunakan untuk menciptakan serangan berbahaya ke area gawang. Uji sportivitas yang sangat-sangat indah dipertontonkan. Kita saksikan Regi Ginanjar yang terus dipertahankan. Ada pemain bertemu gempa kali ini yang dimainkan di akhir laga tentunya untuk menambah daya dobrak. Namun lagi dan lagi lebih dekat pada seorang Agil Pramono yang bukan seorang penyanyi. Kita saksikan masih coba dibayang-bayangi, berhasil dicuri begitu saja. Ada Jumagar, berikan bola pendek ke tengah pada Arya. Arya mulai berpindah posisi kali ini menjadi seorang gelandang serang nampaknya. Skill Pramono yang dipertontonkan oleh Anggara mulai nyaman nampaknya ini, Bung Ya, Ren. luar biasa. Ini kalau di sepak bola Eropa menjadi kandidat peraih Ballon d'Or ya. Betul sekali tentunya. Memang Anggara pemain bertabur skill yang begitu mumpuni, sangat-sangat diperhitungkan. Namun juga stamina menjadi PR bagi dirinya tersendiri sebetulnya. Kita saksikan serangan bagi Leipzig, ada ruang tembak, rupanya kerjasama, tendangan langsung dilakukan. Tendangan spekulatif yang masih lebih dekat pada seorang Dimas.
Kembali lagi serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan. Seorang Jumagar angkat bola ke sisi kiri saja. Siapa yang dituju di sana? Lagi dan lagi Anggara langsung berikan umpan terupas tanpa banyak pikir. Berikan pada Ismansa. Ismansa berikan umpan cutback. Sayang sekali. Tidak jelas tadi ya arah bola. Sebetulnya sudah ada 2 pemain di kotak penalti, bahkan ada Fikri dari second line ya. Namun mungkin tadi arah bola masih belum mendapatkan ya. Luar biasa bagaimana Regi ya. Tidak pernah menyerah. Ini dia. Masih berusaha untuk tetap membangun serangan. Kita saksikan. Berikan saja bola pendek saja pada Regi. Tendangan langsung dilakukan. Coba keperuntungannya tadi, namun rupanya memang masih belum berhasil untuk menciptakan peluang ataupun gol bagi Leipzig FC. Nampaknya perlu mengikat tali sepatu terlebih dahulu seorang Dimas, pemain yang baru saja dimasukkan untuk menggantikan Febri Ramdhani, sang kiper yang dipercayakan di awal laga tadi. Agil Pramono tenang sekali dalam bangun serangan kali ini Expos. Berikan lagi dan lagi Anggara sebagai tumpuan mereka di lini depan ataupun lini tengah. Berikan lagi ke belakang pada ini baru saja masuk tentunya. Agil lagi dan lagi angkat bola ke depan. Bola efek tadi coba diberikan maksudnya. Ada seorang Triwahyudi kembalikan lagi bola ke belakang. Tenang tapi pasti Anggara berikan umpan terupas lagi dan lagi. Lolos kali ini seorang Fikri, namun lebih dekat pada seorang Fikri juga. Ya benar-benar tidak mengendurkan serangan ya. Bahkan di menit-menit terakhir sudah memasuki 10 menit ataupun 7 menit terakhir ya di babak kedua ini. Skor sementara 0. Sayang sekali. Tampaknya masih mencoba mencari celah dan tidak pernah menyerah para penggawa Leipzig untuk setidaknya mencuri gol dan memperkecil ketertinggalan. Kita saksikan ini serangan yang coba dibangun lagi dan lagi di area sisi kanan. Ada Fikri, Luar biasa akselerasi seorang Fikri. Triwahyudi sudah diberikan umpan yang sangat manja tapi tidak berhasil disontek dengan baik tadi. Iya betul sekali, ini bola-bola yang sangat-sangat manja ya. Betul. Benar-benar tipikal bola yang dibutuhkan oleh seorang striker target man ya. Namun sayang sekali eksekusinya tadi ya Bung Aurel. Betul sekali, sayang sekali. Belum maksimal. Lagi dan lagi ada peluang umpan ke tengah, sayang sekali. Masih ada pemain nomor 14 yaitu Riki Adrianto, tendangan langsung ke depan berbahaya tadi. Lagi dan lagi berhasil diamankan dengan baik. Ya hampir saja tadi tendangan dari nomor 7 kita lihat lagi kita lihat Ismansa bertukar posisi dengan Fikri. Kini Fikri ada di kanan, kita lihat coba lagi-lagi siapa itu, Anggara kita lihat. Benar-benar stamina yang luar biasa. Ini nomor punggung 2 kita lihat. Jumaga melakukan Fikri tendangan langsung, maksudnya tendangan kaki kiri. Betul sekali Bung Aurel, kita lihat bagaimana kedua kaki dari Fikri memang bisa digunakan ya. Betul sekali. Sangat-sangat baik Fikri sejauh ini, berada di posisi manapun dia berhasil menjawab tanggung jawab yang diberikan oleh Coach Darvat dengan baik. Dimas, bagaimanapun serangan yang diberikan memang mereka sangat tenang dalam melakukan build up sehingga membuat kenyamanan di tengah. Kita saksikan lagi dan lagi. Balikan lagi. Masih ada seorang Triwahyudi lebarkan sisi kiri pada seorang Anggara. Masih Anggara, baik sekali Anggara berikan umpan cutback tadi maksudnya. Menghasilkan corner kick dan tentunya nampaknya ada pergantian pemain dari Expos. Ya memasuki 5 menit terakhir. Waktu Fikri normal. ditarik keluar ini bukan? Iya betul sekali. Mungkin tidak sekalian Anggaranya. Betul sekali, tentunya untuk merefresh kembali dan juga memberikan jam terbang kepada pemain yang belum bermain. Badru dimasukkan kali ini. Angkat Anggara, berbahaya. Saya pikir akan langsung masuk ke dalam gawang, namun beruntung tadi masih menyamping saja di sisi gawang dari Fikri Nur Asori. Mulai kelelahan nampaknya pemain Leipzig. Dan mungkin mereka yang sudah habisan stamina. Saksikan lagi dan lagi Regi. Berikan saja pada seorang Muhammad Soleh. Berikan lagi ke tengah. Si
sisi sebelah kanan. Ada siapa di sana? Tengah lagi. Sebelah namun pasti. Regi lagi dan lagi. Ini yang dihuni. Kali ini angkat bola ke tengah lagi dan lagi. Mudah saja diamankan oleh seorang Dimas tentunya. Lebih santai, intensitas pertandingan pun menurun meskipun memang Lipsing butuh gol sebetulnya, Bung Ren. Iya, betul sekali. Mungkin ini salah satu strategi ya yang coba diterapkan oleh para penggawa Expose setelah keunggulan 4-0, mencoba mendelay permainan ya untuk menghemat stamina dan juga mengurangi resiko cedera ataupun kelelahan. Kita lihat Anggara sampai ke belakang ya, Bung Aurel. Memang pemain yang tidak kenal lelah sebetulnya dan juga cermat dalam bangun serangan sehingga membuat Expose pun tidak kehabisan ide untuk melakukan penyerangan. Lagi dan lagi Ismansa dari area sisi kanan yang terus bertukar kanan dan kiri. Masih Ismansa, namun masih belum berhasil untuk memberikan tembakan tadi karena berhasil dicuri begitu saja. Kosong kali ini ruang, tinggal dimanfaatkan begitu saja, berikan pada Regi. Terlalu keras tadi bolanya namun masih berhasil dikuasai. Masih Regi berikan umpan terupas, lagi dan lagi berhasil dihalau oleh Jumagar. Kembali lagi berhasil dikuasai dengan begitu baik. Ada seorang Ismansa lagi, masih Ismansa, berikan umpan lari pada Jumagar, beradu dia dengan salah satu pemain dari Lipsing tentunya. Kembali lagi, berhasil dibuang begitu saja. Serangan yang coba dibangun dari seorang Muhammad Soleh. Berikan lagi, ada Fandi Ahmad, bahkan naik kali ini Fandi Ahmad, masih Fandi, coba dicuri oleh Triwayudi namun tidak berhasil. Kembali lagi coba membangun serangan dari area sisi kiri. Dan bola pendek saja. Regi, Iya, bukan merupakan offside. Offside ternyata, sayang sekali. Sebuah skema yang cukup baik. Betul sekali. Itu permainan yang cukup cermat. Ya, memasuki menit terakhir nampaknya ada tambahan 1 menit ya, Bung Aurel, untuk memberikan setidaknya nafas bagi para pemain Lipsing untuk mungkin bisa mencuri 1 gol di menit-menit terakhir ini. Betul sekali. Anggara lagi dan lagi dengan umpan terupasnya. Masih gagal lagi. Ada Triwahyudi gagal mengambil bola tadi. Masih ada seorang Badru. Masih Badru. Kembali lagi berhasil dicuri oleh anak-anak Lipsing. Triwahyudi. Masih Triwahyudi. Berikan lagi pada seorang Anggara berikan pada Triwahyudi lagi. Berputar-putar Triwahyudi. Keluar kali ini. Rupanya masih berhasil diamankan dengan begitu baik oleh sang kiper. Oke, bola pendek saja. Lagi dan lagi nampak kebingungan anak-anak Lipsing untuk membangun serangan. Strategi seperti apakah yang perlu mereka buat tentunya karena memang sudah kesulitan sejauh ini. Ya mungkin hanya tinggal evaluasi untuk pertandingan berikutnya ya, Betul. Bung Aurel. Memasuki menit terakhir. Lagi dan lagi terjebak dalam posisi offside. Sekian kali bola terupas yang mereka coba peragakan, sekian kali juga mereka terjebak dalam posisi offside. Jebakan offside yang diperagakan oleh Expose cukup baik sehingga membuat Lipsing pun sedikit kesulitan untuk menciptakan peluang di babak kedua ini. Saksikan. Lagi dan lagi Anggara yang memegang bola, umpan terupas baik sekali. Lagi coba dikuasai. Ya, bola lebih sering berduel di tengah ya di akhir-akhir babak kedua ini. Baik sekali kali ini berhasil lolos, Ada tidak satu terjebak dalam peluang, posisi satu offside. peluang. Berhasil. Namun kehilangan momentum, terlalu sulit. Tadi ada peluang. Tidak langsung ditembak. Tidak langsung disuting. Sayang sekali lagi anak-anak. Lagi dan lagi penetrasi yang coba dilakukan. Lagi para pemain Lipsing gagal untuk memanfaatkan peluang yang sudah didapatkan bahkan di depan mata ya. Betul, terlalu bertele-tele anak-anak dari Lipsing untuk memanfaatkan peluang. Padahal itu peluang yang sangat-sangat terbuka Dan demikian pemirsa, wasit Ramdan telah meniup tanda babak kedua pertandingan antara Expose menghadapi Lipsing telah selesai dan tentunya Expose keluar sebagai pemenang dengan skor yang cukup telak yaitu 4-0. Sebagai informasi, gol dicetak oleh Rizky Octavian Fikri dan juga tentunya 2 gol dicetak oleh sang playmaker yaitu Anggara. Gol 2 asis, sangat-sangat hebat sekali Anggara ini. Tentunya kredit besar bagi Anggara pada pertandingan kali ini. Dan tentunya pemirsa, saat lagi kita juga akan membahas statistik selama pertandingan berjalan tadi.
Ya luar biasa ini Bung Aurel, ternyata idola saya yang menang ya. Sesuai prediksi pemain-pemain favorit saya, yaitu Anggara, baik itu Anggara maupun juga Fikri, benar-benar menampilkan permainan terbaik pada malam hari ini. Kedua pemain berhasil mencetak gol dan juga mencetak assist ya. PR besar memang untuk Leipzig sendiri, bagaimana cara mereka mengolah permainan yang harus lebih terorganisasi lagi dengan baik, karena berkali-kali memang banyak yang masih kebingungan harus kemana, harus pergi kemana, dan harus passing ke siapa. Itu memang suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Ya, coach rival. betul sekali, tentunya kompetisi masih panjang dan inilah dia statistik di babak kedua antara Expos menghadapi Leipzig. Kita lihat sebetulnya ball possession tidak terlalu jauh ya, namun dilihat dari total shoot memang cukup jomplang ya Bung Aurel. Betul sekali, karena memang berkali-kali memang peluang yang diciptakan berawal dari Expos terus. Expos selalu mendapatkan ruang tembak, selalu mendapatkan area-area nyaman, sehingga Expos pun mudah untuk menggampangkan permainan. Shoot on pun Expos lebih unggul, foul Expos juga lebih banyak sebetulnya. Offside Leipzig lebih banyak karena memang jebakan offside yang dilakukan oleh Expos cukup baik sejauh ini. Ya luar biasa analisis berdasarkan statistik dari Bung Aurel. Selanjutnya kita akan kembali ke studio pemirsa untuk melanjutkan bagaimana pembahasan dari pertandingan Expos menghadapi Leipzig. Luar biasa, terima kasih pemirsa. Dan kita lihat tentunya terakhir sebagai penilaian ataupun apresiasi di pertandingan kali ini, man of the match kira-kira menurut Bung Aurel siapa? Sudah jelas ini. Sudah jelas ya. Dengan torehan 2 gol dan 2 asisnya pastinya Anggara. Anggara ya. Namun kira-kira dengan hasil positif 4-0 ini apa yang perlu dilakukan ataupun ditingkatkan dari Expos, dan juga sebaliknya apa yang perlu dievaluasi dari Leipzig? Ya tentunya bagaimana stamina pemain perlu diperhatikan dari Expos. Secara strategi memang mereka sudah unggul sejauh ini. Bagaimana penerapan strategi seperti Manchester City yang saya bilang tadi sangat-sangat baik, sangat-sangat efektif. Tinggal bagaimana menjaga stamina pemain yang ada di lapangan. Sedangkan dari Leipzig sendiri, jangan berkecil hati terlebih dahulu. Masih ada pertandingan selanjutnya, tentunya harus tetap melakukan evaluasi sehingga kedepannya menjadi tim yang lebih baik lagi. Ibarat musim lalu ada Bagundal yang promosi dari Liga 2 dan memberikan kejutan di Liga 1. Bahkan Bagundal kalau tidak salah di pertandingan perdana mereka kalah. Betul, ya. Betul, bahkan sempat digadang-gadang tim yang akan kembali degradasi. Iya, begitu. tapi ternyata bisa keluar sebagai Betul. juara. Ya demikian pemirsa, kita telah menyaksikan pertandingan yang luar biasa antara Expos menghadapi Leipzig yang skor dengan akhir 4-0 untuk kemenangan Expos. Gol dicetak oleh Rizky Otapian, Fikri, dan juga Anggara Purnama. Ya, namun pemirsa, demikian setelah kita bahas. Jangan kemana-mana dulu karena tentunya masih ada laga-laga selanjutnya masih di Bandung. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya tentunya di Bandung Premier League Liga 1, tentunya di Smile TV Bandung Premier League, liganya orang Bandung. Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Kompetisi sesungguhnya segera dimulai. 13 klub unggulan asal Bandung telah menyiapkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain terbaik siap bertarung memperebutkan gelar juara. 78 pertandingan dengan 6 pertandingan per minggunya akan memanjakan mata masyarakat pecinta bola di Bandung setiap akhir pekan. Saksikan kemeriahan liganya orang Bandung, Liga 1 Bandung Premier